Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, jam berapapun kalian menonton. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di minggu sebelumnya, yaitu ini adalah di bab 3 dan ini adalah part yang kedua. Masih tetap kita di bab 3, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sebab yang kita akan pelajari yakni mencermati sistem peradilan di Indonesia, mulai dari yang pertama, makna lembaga peradilan, 2. Dasar hukum peradilan, 3. Klasifikasi lembaga peradilan. Makna lembaga peradilan, setelah mempelajari sistem hukum dari berbagai aspek, pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga ini sering disebut sebagai lembaga peradilan, yang merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional, tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Yang kedua yakni dasar hukum peradilan. Peraturan perundang-undangan di atas menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi atau campur tangan dari siapapun. Nah, tugas kita adalah mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga tersebut serta memberikan masukan jika dalam kinerjanya belum optimal, supaya lembaga-lembaga tersebut merasa dimiliki oleh rakyat. Yang ketiga, klasifikasi lembaga peradilan. Pada bagian sebelumnya, kalian telah menelaah hakikat lembaga peradilan. Nah, pada bagian ini, kalian akan diajak untuk menelusuri klasifikasi atau macam-macam lembaga peradilan di Indonesia. Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dari ketentuan di atas, sesungguhnya Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, yakni ada dua, peradilan umum dan peradilan agama, dan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Di dalam peradilan umum yang meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Sedangkan di peradilan agama yang terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Peradilan militer yaitu terdiri atas peradilan militer dan peradilan militer tinggi, pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertempuran. Sedangkan peradilan tata usaha negara yakni meliputi
pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi, dan yang terakhir Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan di atas merupakan sarana-sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Pengertian dari kompetensi relatif yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang untuk mengadili suatu perkara. Misalnya, penyelenggaraan perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang menyelesaikan adalah peradilan agama. Tidak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI disidangkan di pengadilan militer. Sedangkan kompetensi absolut yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya, pengadilan negeri wilayah hukum hanya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. Nah, cukup sekian pembahasan yang singkat pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian tanyakanlah kepada guru kalian dengan menggunakan platform yang sudah disediakan oleh guru kalian. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.